Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim Musa dari kelas F Manajemen akan mempresentasikan dan membahas mengenai tentang materi peramalan. Baik, yang pertama itu apa itu peramalan atau forecasting? Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Dan selanjutnya itu di materi peramalan ini ada mengenai tentang meramal horizon waktu. Untuk meramal horizon waktu itu adalah peramalan jangka pendek. Peramalan ini meliputi jangka waktu hingga atau 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Dan juga peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, tenaga kerja, dan juga penugasan kerja dan tingkat produksi. Dan juga di materi ini ada membahas tentang jenis-jenis peramalan. Di sini pada umumnya berbagai organisasi itu menggunakan tiga jenis peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama itu adalah peramalan ekonomi. Di peramalan ekonomi ini menjelaskan mengenai siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan, dan indikator perencanaan lainnya. Dan yang kedua itu ada peramalan teknologi. Di sini peramalan teknologi itu memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membantu pabrik dan peralatan baru. Dan yang ketiga itu mengenai tentang peramalan permintaan. Peramalan permintaan sini adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi dan kapasitas. Dan selanjutnya itu mengenai kepentingan strategis peramalan. Di sini peramalan yang baik sangatlah penting dalam semua aspek bisnis. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi dalam mengenai permintaan hingga permintaan yang sebenarnya. Diketahui peramalan permintaan mengendalikan keputusan di banyak bidang. Berikut akan saya bahas mengenai dampak peramalan produk pada 3 aktivitas. Yang pertama itu mengenai sumber daya manusia. Di sini memperkerjakan, melatih dan memberhentikan pekerja bergabung pada permintaan jika ada departemen manusia yang harus memperkerjakan pekerja tambahan tanpa adanya persiapan. Akibatnya kualitas pelatihan menurun dan kualitas pekerja menurun. Dan yang kedua itu mengenai kapasitas. Di sini saat kapasitas
saat kapasitas tidak mencakupi kekurangan yang dibutuhkan, yang diakibatkan bisa terjadi pengiriman. Dan yang ketiga itu mengenai manajemen rantai pasokan. Di sini manajemen rantai pasokan itu hubungan yang baik dengan pemasok serta harga barang dan komponen yang bersaing bergabung dalam perusahaan yang akurat. Dan di materi ini juga membahas mengenai 7 langkah sistem peramalan. Yang pertama itu menetapkan tujuan peramalan, dan yang kedua memilih unsur yang diramalkan, dan yang ketiga itu menentukan horizon waktu peramalan, dan yang keempat itu memilih jenis peramalan, dan yang kelima mengumpulkan data yang diperlukan peramalan, dan yang keenam itu membuat peramalan, dan yang ketujuh memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Baik, hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.